Adik-adik, kita semua hari ini bersemangat, senang sekali. Setelah 6 hari, Tuhan sudah menjaga kita, memelihara hidup kita, menyayangi kita. Hari ini, hari Minggu, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji namanya karena Dia sudah selalu mengasihi kita. Dia setia kepada kita. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Selamat datang di keluarga Allah. Adik-adik, Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya adik-adik, selama 6 hari yang lalu dan juga hari ini, pasti ada perbuatan-perbuatan ajaib atau perbuatan hebat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Nah, kakak mau tanya Kak Hermin. Kak Hermin, boleh tidak cerita sedikit perbuatan ajaib atau perbuatan hebat yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hidup Kak Hermin? Iya, adik-adik, perbuatan ajaib yang Tuhan perbuat untuk saya, Tuhan sudah memberkati saya, memberikan saya kekuatan dan kesehatan. Ya, betul sekali. Kesehatan adalah salah satu contoh perbuatan hebat dan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kak Desi? Perbuatan ajaib yang sangat saya rasakan kakak Ana, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat saya dan buat kita semua, sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal dalam Tuhan. Ya, betul sekali. Perbuatan ajaib yang hebat yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, adik-adik yang di rumah pasti punya banyak cerita tentang perbuatan hebat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau punya, jangan disimpan untuk diri sendiri, tapi ceritakanlah kepada orang lain, kepada mama, papa, kepada kakak, adik, dan semua orang. Apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar tentang Yesus dan kuasanya.
bagi kita semua. Itu tanda bahwa Tuhan sayang kepada kita. Tapi walaupun sudah begitu, kita tahu Tuhan sayang kepada kita tahu Tuhan baik kepada kita sering lupa kepadanya. Kita malas berdoa, kita malas beribadah, kita tidak bersyukur kepada Tuhan, dan kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Tahukah adik-adik, itu semua membuat hati Tuhan sedih sekali. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan kita. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus, kami mengaku kami berdosa dan bersalah. Ampunilah kami. Saya dan adik-adik semua dan kakak-kakak senang berdoa, karena dengan berdoa kita mengakui kesalahan. Dengan berdoa kita berbicara kepada Tuhan. Dengan berdoa kita meminta kepada Tuhan. Saya senang berdoa. Bagi kita yang sudah mengakui dosa dan kesalahan dengan sungguh-sungguh, disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 9. Bangun Gideon, pergilah menyerang perkemahan orang Midian. Aku memberikan kemenangan kepadamu atas mereka. Allahku besar, kuat dan perkasa. Petunjuk hidup baru untuk kita semua selama 1 minggu ke depan terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14. Dengan seluruh kekuatanmu, pergilah melepaskan orang Israel dari kekuasaan orang Midian. Akulah yang mengutusmu. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Silakan adik-adik dibuka Alkitabnya. Mazmur pasal 28 ayat 7 sampai 8. Mazmur pasal 28 ayat 7 sampai 8.
Pertama akan dibaca oleh kakak Ana dan selanjutnya akan dibalas oleh kakak-kakak dan juga semua adik-adik yang ada di rumah. Mazmur pasal 28 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari Alkitab. Siapkan Alkitabnya, siapkan dirinya, dan sebelum bersama-sama kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Berkati kami agar kami boleh mengerti dan Roh Kudus menolong kami untuk dengan penuh sukacita menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya kami dengar. Adik-adik, siapa yang merasa pernah malu-malu, merasa tidak sanggup, merasa masa saya merasa tidak bisa ketika di sekolah minggu ditunjuk oleh kakak-kakak sekolah minggunya pimpin doa, baca Alkitab, atau bawa persembahan. Ya, adik-adik tidak sendiri. Di Alkitab ada juga orang yang merasa tidak bisa karena masih muda. Mau dengar ceritanya? Lama setelah bangsa Israel hidup aman, mereka lupa akan Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Akibatnya Tuhan menghukum orang Israel dan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. 7 tahun lamanya orang Israel diganggu sama orang Midian. Jumlah orang Midian sangat banyak. Dan orang Midian tinggal dekat dengan orang Israel. Orang Israel takut dengan orang Midian. Orang Israel tinggal di atas gunung-gunung. Mereka sembunyi di dalam gua-gua, di kubu-kubu karena takut. Setiap orang Israel selesai panen, pasti orang Midian datang menyerang. Mereka ambil hasil panennya orang Israel. Dan ternak-ternak orang Israel semua diambil orang Midian. Orang Israel jadinya miskin, tidak punya apa-apa. Ketika terjepit, orang Israel lalu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan memberikan seorang penolong bernama Gideon. Nama saya Gideon. Saya seorang petani. Saya paling kecil. Saya anak bungsu.
Pekerjaan saya hari ini, saya membersihkan jerami dan juga gandum. Siapa di sana ya sedang duduk di bawah pohon besar? Saya. Ya tuanku, saya kan masih muda tuan. Saya juga belum bisa apa-apa. Tuan berjanji akan bersama dengan saya untuk bersama-sama melawan orang Midian. Baik Tuan, tunggu sebentar. Kalau memang Tuan yang memberikan saya kesempatan untuk menolong orang Israel melawan orang Midian, saya akan masuk sebentar ke dalam rumah untuk memberikan sesuatu kepada Tuan. Tunggu sebentar ya. Saya membuatkan roti buat Tuan yang datang dan mengolah daging. Ini saya akan memberikan kepadanya. Ternyata dia adalah Tuhan. Aduh, saya takut. Baik Tuhan, kalau memang Tuhan mempercayakan saya untuk bersama-sama denganmu melawan orang Midian, saya siap. Saya percaya Tuhan akan bersama dengan saya dan akan menolong, memberikan kekuatan melawan orang Midian. Teman-teman, ayo semua kita akan ditolong oleh Tuhan untuk mengalahkan orang Midian. Tuhan sudah berkata kepadaku bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan buat kita untuk melawan orang Midian. Ayo semua kita pergi, bersiap-siap. Siapkanlah segala sesuatunya teman-teman, karena hari ini Tuhan yang akan berperang melawan orang Midian. Tuhan, jumlah kami ada 32.000 orang. Terlalu banyak Tuhan. Kami harus kurangi. Baik. Teman-teman, siapa di antara teman-teman yang takut untuk pergi berperang? Yang takut untuk pergi berperang, silakan kembali ke kemah kalian. Dan yang berani maju bersama dengan saya. Ada 10.000 orang Tuhan yang siap berperang. Terlalu banyak, masih perlu dikurangi. Ternyata dari 10.000 orang tersisa 300 orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan 300 pasukan ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka bersama dengan saya maju berperang melawan orang Midian. Wah teman-teman, orang Midian sangat banyak. Tapi kita percaya Tuhan sudah berjanji akan bersama-sama dengan kita dan Tuhan yang akan berperang bagi kita. Ayo teman-teman, siapkanlah sangkakala dan bawalah kendi. Kita akan pakai itu untuk Tuhan menolong kita. Begitu kami sampai di depan orang Midian, saya melihat bagaimana Tuhan menolong kami. Ketika kami berseru, "Perang untuk Tuhan dan Gideon," saya melihat bahwa Tuhanlah yang berperang melawan orang Midian. Orang Midian dibuat kalah oleh Tuhan. Mereka saling berlawanan, mereka saling berperang masing-masing. Dan kami hanya membunyikan trompet yang keras-keras dan membunyikan kendi kami. Dan Tuhan yang berkuasa menolong kami.
Semua karena Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh menang melawan orang Midian. Saya sungguh senang dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat kami kuat, karena Tuhanlah yang membuat kami menang, sehingga orang Midian dikalahkan oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, kita bisa melihat bagaimana Tuhan dengan luar biasanya menolong Gideon dan pasukannya. Jumlah mereka cuma 300 orang melawan orang Midian yang sangat banyak. Tetapi Tuhan melihat jumlah yang hanya sedikit 300 orang, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada Gideon dan pasukannya sehingga orang Midian dikalahkan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga mau kuat melawan rasa malas di dalam hati adik-adik? Malas ketika mau berdoa, malas ketika mau membantu mama dan papa di rumah, atau malas ketika mau belajar. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menolong kita, menolong adik-adik, dan menolong kakak untuk melawan rasa malas yang ada di dalam hati. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hari ini pembacaan kita terdapat di dalam Hakim pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 35. Dan yang akan kita baca bersama-sama dalam Hakim pasal 7 ayat 7 sampai ayat 9. Mari kita buka Alkitabnya. Silakan adik-adik lihat di Hakim pasal 7 ayat 7 sampai ayat 9. Kita baca bersama ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus menolong Gideon dan bangsa Israel. Nah adik-adik, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan jadi penolong.
kitab Mazmur pasal 75 ayat 2. Kami menyembah Engkau, ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur. Ya, adik-adik, kita telah memberikan persembahan kita. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan tolong memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai dengan baik dalam pelayanan di jemaat-Mu di Banten. Tuhan Yesus, berkati yang masih ada pada orang tua kami, sehingga itu boleh dipakai dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik, sepanjang 1 minggu ke depan kita ada ayat hafalan dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16a. Pasti kau bisa, kata Tuhan, sebab akulah yang akan membantumu. Iya, adik-adik, kita hafalkan sama-sama ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16a. Pasti kau bisa, kata Tuhan, sebab akulah yang akan membantumu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Setiap hari kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu ada bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mama, papa di rumah, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang sudah bersekolah, Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih berikan. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami yang senantiasa dengan penuh sukacita mengajar kami sekolah minggu. Berikan juga mereka kesehatan dan berikan mereka senantiasa kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta dalam melayani jemaat yang ada di gereja. Engkau memberkati Bapak Pendeta sekeluarga, memberkati juga setiap Bapak Ibu majelis, biarlah mereka boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah virus corona segera berlalu dan kami boleh kembali lagi hidup seperti biasa, dan kami mau terus belajar untuk terus bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan kekuatan yang Tuhan beri kepada kami mau terus andalkan Tuhan. Kami mau belajar untuk kuat di mata Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang kuat dalam
menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kuat, hebat, terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau terus kuat bersama Tuhan. Untuk itu kita mau siap jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Ingat, selalu percaya kepada Tuhan. Ingat, selalu andalkan Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Saya Kakak Desi bersama